Hai semua, Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang kembali di channel YouTube Mehnas and Family. Di video kali ini saya mau buat kue lapis tepung beras. Nah, ini adalah salah satu kue terenak, jadi jajanan tradisional terfavorit ya. Ini cocok banget untuk ide jualan, untuk sajian berbagai acara atau cemilan keluarga tercinta di rumah. Nah, di sini saya mau berbagi tips untuk jualan kue lapis agar kuenya tidak gampang basi, tetap awet dari pagi hingga malam. Nah, buat yang penasaran, tonton terus videonya sampai selesai ya. Pertama-tama kita siapkan panci untuk memasak. Masukkan gula pasir 200 gram. Kemudian kita tambahkan dengan garam 2/3 sendok makan. Lalu setengah sendok teh vanila bubuk. Nah, ini boleh diganti dengan pasta vanila ya teman-teman. Kemudian tambahkan 900 ml santan. Nah, untuk santannya juga boleh pakai kentalan sedang. Lalu santannya kita masak di atas kompor dengan api sedang. Jangan lupa masukkan 1 lembar daun pandan agar aromanya lebih harum ya teman-teman. Ini santannya kita masak sambil diaduk terus menerus agar tidak pecah santan. Nah, ini santannya harus kita masak sampai benar-benar mendidih. Tujuannya agar tidak cepat basi ya teman-teman. Disinilah salah satu tipsnya agar kue lapis bisa bertahan lama, tidak gampang basi, apalagi jika dijadikan sebagai ide jualan ya teman-teman. Setelah santannya mendidih, matikan api kompornya. Kemudian santan ini kita biarkan dingin di suhu ruang ya. Nah, namun jika teman-teman ingin menghemat waktu, boleh juga dibantu dengan memakai kipas angin ya. Selanjutnya, sambil menunggu santannya dingin, saya mau buat jus pandannya dulu. Saya menggunakan 15 lembar daun pandan. Ini daun pandan yang setengah tua ya teman-teman. Tidak yang terlalu muda dan juga tidak yang terlalu tua. Kemudian ini kita potong-potong dulu agar lebih gampang dicop. Setelah semuanya terpotong, kita tambahkan 50 ml air. Lalu ini kita chop hingga halus atau sesuai dengan tingkat kehalusan yang diinginkan saja ya. Setelah daun pandannya halus, kemudian kita saring. Ini sudah jadi jus pandannya ya. Kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian kita lanjut. Siapkan panci untuk mengadon. Masukkan 180 gram tepung beras. Kemudian 80 gram tepung tapioka atau tepung kanji. Boleh diganti dengan tepung sagu ya. Lalu masukkan santan yang sudah kita didihkan di awal video tadi ya. Ini santannya sudah benar-benar dingin di suhu ruang. Kita masukkan santannya secara bertahap saja. Lalu kita aduk-aduk hingga tercampur merata dan pastikan tidak ada bahan yang menggumpal. Nah, untuk memastikan tidak ada bahan yang menggumpal, teman-teman bisa saring seperti ini ya. Setelah adonannya kita saring, selanjutnya adonan kita bagi 3 atau sesuai dengan selera saja ya. Saya di sini mau buat 3 warna, jadi saya bagi 3. Untuk bagian yang pertama saya masukkan 600 ml, kemudian bagian yang kedua dan ketiga saya bagi sama rata ya, yaitu 350 ml. Untuk adonan yang 600 ml saya masukkan 50 ml jus pandan. Tapi karena warnanya kelihatan masih pucat, saya tambahkan pewarna makanan warna hijau secukupnya. Nah, untuk penggunaan pewarna makanan jika teman-teman tidak suka, ini boleh di skip saja ya. Kemudian adonan kedua saya tambahkan pewarna makanan warna merah cabai. Tapi hasil akhirnya bakal jadi pink ya teman-teman. Sedangkan adonan ketiga saya tidak kasih pewarna apapun karena saya mau warnanya original saja. Nah, untuk yang bagian putih ini teman-teman juga boleh menggunakan pewarna putih ya. Kebetulan punya saya lagi kosong. Setelah semua adonan sudah tercampur merata dengan pewarna, adonan siap untuk kita kukus. Sebelumnya saya sudah didihkan air kukusan. Nah, untuk cetakannya bebas ya teman-teman. Namun di sini saya memakai tin wall kotak seperti ini. Ini kapasitasnya 200 ml ya. Teman-teman boleh sesuaikan saja dengan selera. Nah, untuk lapis pertama saya mau masukkan adonan warna hijau atau yang rasa pandan. Saya masukkan 1 sendok nasi seperti ini. Untuk takarannya juga sesuaikan saja ya. Kalau mau pada warna lapisnya itu tebal-tebal, teman-teman tinggal tambahkan saja takaran saat menuang ke tin wallnya ya. Nah, ini kita tunggu hingga 3 menit. Setelah 3 menit, kita tuang warna selanjutnya. Saya nuang yang warna putih. Kita kukus selama 3 menit kembali.
Begitu seterusnya, setiap warna kita masukkan selang-seling dengan waktu kukus 3 menit ya teman-teman. Sambil menonton videonya, jangan lupa subscribe, like, comment channel YouTube Mehnas and Family. Tekan tanda loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Nah, alhamdulillah ini sudah lapis yang terakhir. Jadi untuk membuat kue lapis ini memang butuh kesabaran tingkat tinggi ya teman-teman. Tapi hasilnya bakalan dijamin puas banget karena paduan warnanya yang cantik dan rasanya yang enak banget. Untuk adonan ini masih bersisa ya teman-teman. Jadi saya mau kukus di loyang kecil seperti ini. Nah, jika teman-teman menggunakan loyang, jangan lupa diolesi dengan minyak makan ya. Diolesinya tipis-tipis aja. Namun jika menggunakan tin wall, itu nggak perlu dioles dengan minyak makan seperti ini ya. Ini juga sudah matang. Kita biarkan hingga hangat atau dingin dulu. Jika sudah hangat atau dingin, keluarkan kue dari loyang. Nah, untuk satu resep ini aku dapat 4 kotak tin wall dan 1 loyang kecil seperti ini ya teman-teman. Nah, ini kelihatan teksturnya lembut banget, kenyal dan gak mudah sobek ya. Ini lentur, fleksibel, dan aromanya itu wangi banget teman-teman. Aroma pandannya itu memang benar-benar wangi banget. Nah, sekarang kita potong kue lapisnya. Ini berasa lembut dan kenyal banget. Setiap lapisnya bisa kita ambil dengan mudah, tidak menempel ya teman-teman. Sekarang saya mau cobain. Bismillah. Ini kue lapisnya enak banget, manisnya pas, gurih dari santannya itu klop banget dengan aroma pandannya ya teman-teman. Pokoknya ini recommended. Nah, jika untuk ide jualan, bagus banget menggunakan tin wall seperti ini ya teman-teman. Selain praktis juga tentunya higienis. Kemudian tambahkan dengan stiker ucapan seperti ini, jadi kelihatan lebih menarik ya. Sekarang kita mau cobain kue lapis yang di dalam tin wall ya. Nah, ini untuk mengeluarkannya tidak susah ya teman-teman. Ini gampang banget, cuma ditekan-tekan sedikit dan ini langsung keluar ya. Nah, ini sebelumnya pas sebelum mengukus tadi saya tidak mengolesi minyak di tin wallnya ya. Jadi ini kelihatan gampang sekali untuk keluar. Nah, ini teksturnya seperti ini ya. Sekarang kita potong dan kelihatan itu bagus sekali teksturnya ya teman-teman. Nah, ini saya mau cobain. Layer per layernya ini gampang banget untuk diambil ya teman-teman. Nah, ini kelihatan. Untuk rasa ini juga sangat enak teman-teman. Pokoknya ini mantul banget. Gak cukup cuma satu ya teman-teman. Nah, semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah ide jualan teman-teman di rumah. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.